Halo sobat, ketemu lagi sama Mimin di berita terkini MotoGP. Wow, kemarin latihan bebas yang seru sob, di mana Marc Marquez berkali-kali menunjukkan tajinya menguasai barisan depan, sementara Pecco tadinya kesulitan di kandangnya sendiri, namun akhirnya membuktikan diri menguasai Misano. Dan juga ada kejutan dari Yamaha. Fabio Quartararo berhasil tembus Q2 musim ini seperti targetnya dengan merombak sasis baru. Apakah Yamaha akan bisa finish 5 besar atau podium di sprint nanti? Kita bahas. Jumat yang menggembirakan di Misano bagi Yamaha melihat Fabio Quartararo melakukan cukup banyak hal untuk bisa memasuki Q2. Quartararo menjadi yang tercepat ke-9 dalam latihan Jumat menjelang MotoGP San Marino. Ini adalah hari optimisme yang langka bagi produsen Jepang yang sedang berjuang. Ini merupakan awal yang baik untuk balapan di akhir pekan di San Marino, khususnya bagi Fabio, kata kepala timnya Massimo Meregali. Dia merasa baik sejak awal free practice 1 pagi ini. Targetnya adalah 10 besar dalam latihan, dan dia berusaha keras untuk mewujudkannya. Ini hasil yang menggembirakan. Berada di Q2 secara langsung hanya akan membantunya di sisa akhir pekan. Dia mencoba sasis baru hari ini, begitu pula Alex. Keduanya memberikan umpan balik positif. Jadi rencananya adalah tetap menggunakan selama 2 hari ke depan. Waktu putaran Alex meningkat dibandingkan dengan tes privat Misano kemarin. Kali ini kami akan menganalisa data dan menyempurnakan setup motor malam ini, sehingga besok kami dapat membantunya melangkah lebih jauh. Quartararo berkata, setelah pagi ini kami tahu itu akan sulit. Di percobaan pertama saya ada di posisi 5, tapi kami harus memperhitungkan bahwa hanya kami dan Honda yang melakukan uji coba di sini sebelumnya. Saya menduga akan mengalami sore yang sulit, tapi pada akhirnya kami berhasil masuk dalam 10 besar. Itulah tujuan kami. Jadi saya cukup senang. Saya pikir sasis baru yang kami coba hari ini sedikit lebih baik. Semoga besok kami akan menemukan cengkraman yang lebih baik dengan mencoba beberapa hal yang berbeda. Alex Rins yang sedang berada di posisi ke-17 pada hari Jumat berkata, kami mencoba sasis baru dan hasilnya cukup baik. Sulit untuk membuat perbandingan karena tingkat cengkramannya lebih tinggi sekarang di sini. Tapi hari ini saya melaju 1 detik lebih cepat daripada saat pengujian. Jadi yang pasti motornya sedikit lebih baik hari ini. Atau mungkin pikiran saya sedang dalam mode uji coba saat itu. Jadi saya tidak memacu seperti yang saya lakukan selama akhir pekan GP. Bagaimanapun sasis ini sedikit lebih baik, tapi kami masih sedikit kesulitan. Kami mencampur pengaturan yang kami gunakan selama pengujian dengan pengaturan yang kami gunakan di Aragon, tapi hasilnya tidak sesuai harapan saya. Tapi hal itu tak seburuk itu, walaupun masih banyak hal yang harus diperbaiki dan disempurnakan. Yamaha sedang dalam mood yang baik, karena sudah resmi mengumumkan Miguel Oliveira yang akan menjadi pembalap pramak musim depan. Tentu dalam hal pengembangan akan lebih cepat. Terlebih, komitmen Miguel Oliveira yang akan membantu Yamaha agar bisa mendapatkan kembali hasil maksimal. Kita beralih ke pedok Marc Marquez. Sedangkan dari sisi Marc Marquez yang baru saja juara di Aragon, nampaknya masih membawa semangat itu karena bisa menempel ketat Pecco Bagnaia. Marquez tidak sepenuhnya mengulang penampilan sempurnanya di latihan Aragon pada akhir pekan MotoGP Misano. Namun, dia menjadi yang tercepat kedua di sesi latihan Jumat. Berkendara di tempat kemenangan terakhirnya bersama Honda, pada tahun 2021, Marquez tertinggal sedikit di belakang pemimpin klasmen Jorge Martin 0,037 detik di pagi hari, dan dikalahkan oleh juara bertahan Pecco Bagnaia 0,185 detik di sore hari. Yang terpenting bagi Marc Marquez, setelah permukaan Aragon yang licin, dia segera mendapatkan kembali perasaan baiknya di Red Bull Ring, meskipun Austria memerlukan konstruksi ban belakang khusus, tetapi di Misano memerlukan ban standar. Marquez mengatakan, sangat senang dengan hari ini karena targetnya adalah mencoba memulai dengan perasaan yang sama seperti Red Bull Ring dan kami berhasil. Feelingnya bagus dan kami mampu mengatasinya dengan baik sejak free practice 1. Namun di free practice 2, Bagnaia dan terutama Jorge Martin memiliki kecepatan yang sangat baik. Jadi akan sulit untuk bersaing dengan mereka. Namun kami ada di sana, di posisi teratas dan saya senang. Sebagai satu-satunya pembalap GP23 di antara 4 GP24, Marquez mengakui bahwa motor pabrikan terlihat lebih kuat. Ada 4 pembalap dengan motor terbaru di 5 posisi teratas, dan saya di tengah. Motor kami memang benar-benar kami kalah di beberapa area, tapi juga memiliki beberapa keunggulan. Dan saya senang dengan motor ini. Saya menikmatinya dan inilah yang terpenting.
Marco Bezzecchi menjadi pembalap GP23 terbaik berikutnya di posisi ke-7, sementara saudaranya, Alex Marquez, ada di posisi ke-18. Sedangkan Pecco harus berjuang sekuat tenaga dengan obat penghilang rasa sakit. Pembalap Ducati Pecco Bagnaia mengatakan dia membutuhkan penampilan yang kuat pada hari Jumat di Grand Prix MotoGP San Marino menyusul akhir pekan yang aneh di Aragon. Juara dunia 2 kali yang berkuasa itu unggul langsung di Misano pada hari Jumat dengan selisih 0,185 detik, kendati mengalami cedera ringan akibat berselisih dengan Alex Marquez hari Minggu lalu di Aragon. Hari Jumat di Misano menandai perubahan besar dalam performa Bagnaia yang berjuang sepanjang akhir pekan di aspal baru di Aragon sebelum kecelakaan yang mengakhiri balapan dengan adik Marquez itu. Demi rasa percaya dirinya, dia mengatakan dia harus tampil kuat di hari itu. Sembari mengakui juga bahwa dia harus mengkonsumsi obat pereda rasa nyeri. Di latihan kedua, setelah kondisi fisiknya membuat sedikit takut di free practice 1. Rasanya sangat senang bisa menjadi yang pertama di hari biasa, tanpa mempertimbangkan kondisi fisik saya. Tetapi setelah Aragon, saya membutuhkan perasaan seperti ini pada motor saya karena di Aragon semuanya terasa aneh. Jadi saya senang. Pagi ini, saya agak takut dengan perasaan saya karena saya merasakan banyak rasa sakit di seluruh tubuh saya. Tapi sore ini, kami berencana untuk menggunakan obat penghilang rasa sakit dan saya merasa jauh lebih baik. Jadi, bisa fokus pada balapan lebih baik bagi saya dan kami melakukan pekerjaan yang sangat baik dengan motor. Feeling saya juga sangat baik. Mengenai penggunaan obat penghilang rasa sakit selama akhir pekan, Bagnaia menambahkan, tentu saja saya akan menggunakan lebih banyak, juga untuk malam ini agar bisa tidur nyenyak. Besok pagi, mungkin saya harus sedikit menderita tanpa minum apapun. Tapi kami akan mencoba melakukan sesuatu dengan baik, meskipun saya merasa sedikit sakit dengan meminum lebih banyak obat penghilang rasa sakit di sore hari. Memori di trek ini saya tidak begitu ingat, tetapi tahun lalu saya merasa baik-baik saja meskipun saya tidak dalam kondisi 100%, seperti tahun ini. Namun yang pasti, saya mengharapkan hasil yang bagus. Nah, dengan adanya clash dengan Pecco Bagnaia, Alex Marquez harus tak beruntung karena mendapatkan peringatan resmi setelah berselisih dengan Enea Bastianini. Alex Marquez telah diberi peringatan resmi pada hari Jumat di Misano. Pembalap Gresini tersebut diselidiki dan pengawas FIM memutuskan bahwa dia melaju perlahan di garis balap selama latihan MotoGP San Marino. Marquez mengganggu Enea Bastianini. Demikian penilaian pengawas pertandingan. Karena ini merupakan pelanggaran pertama semacam ini di musim ini, hukuman Marquez adalah hanya sebatas peringatan resmi. Kekesalan Bastianini terhadap manuver Alex Marquez terlihat jelas. Ini adalah kedua kalinya dalam 5 hari adik Marquez itu dinilai oleh pengurus FIM. Pada hari Minggu di Aragon, dia bertabrakan dengan Pecco Bagnaia dalam kecelakaan yang mengerikan. Dan kemudian hari ini, dia dinilai mengganggu Enea Bastianini. Namun dia juga tak beruntung karena hanya bisa finish ke-18 di Misano ini. So, apakah Yamaha bisa berbuat banyak di balapan kali ini? Dan apakah Pecco Bagnaia akan menguasai Misano kembali? Dan mungkinkah Marc Marquez bisa bangkit seperti kalah di kemenangan terakhirnya pada 2021? Menurut teman-teman gimana? Coba komen.